Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji satu saya yaitu Dr. Vika Minata MKes. Yang kedua Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT selaku pembimbing pertama dan penguji kedua saya. Yang ketiga yaitu Ibu Riza Apriani SPAM APT selaku pembimbing kedua dan penguji ketiga saya. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jerry Setiawan dari Prodi S1 Farmasi Universitas Gadjah Bangsa Palembang. Akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan tentang antibiotik dengan sikap dan tindakan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotik wilayah Palembang. Untuk bab 1, pendahuluan latar belakang. Penyalahgunaan antibiotik terjadi karena mudahnya didapatkan antibiotik tanpa resep. Dalam praktek ini dapat membahayakan pasien yang mungkin menggunakan antibiotik dengan indikasi tertentu dan menjadi tidak efektif untuk mengobati suatu penyakit infeksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014, tugas apoteker dapat melakukan pelayanan informasi, obat, dan konseling kepada pasien, namun tidak menjadikannya penggunaan antibiotik menjadi legal. Tetap harus didapatkan melalui resep dokter. Berdasarkan Undang-Undang tentang penjualan antibiotik yang diatur dalam Undang-Undang Obat Keras Nomor 419 tanggal 22 Desember tahun 1949, dan pada pasal 3 ayat 1 diberlakukan Permenkes Nomor 12 tahun 2011, yaitu tentang pedoman penggunaan umum antibiotik. Penyakit yang disebabkan oleh antibiotik, salah satunya disebut dengan superbug. Superbug adalah penggunaan antibiotik yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan, dapat menyebabkan mikroba resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Salah satu contoh superbug yang sulit untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Dalam waktu 72 jam, MRSA yang telah menyebar dapat menyebabkan infeksi, dari infeksi kulit ringan hingga infeksi berat dan dalam darah, paru-paru, dan bagian tubuh lainnya. MRSA ini resisten dengan kuat terhadap seluruh jenis antibiotik, termasuk golongan penisilin, amoxicillin, dan oxacillin, dan methicillin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrin Studi dari 2.449 individu di masyarakat, terdapat sekitar bakteri E. coli resisten terhadap antibiotik jenis ampicillin 34%, cotrimoxazole 29%, dan chloramphenicol 25%. Dan dari penelitian dari 71 pasien yang dirawat di rumah sakit, didapatkan sekitar 81% resisten terhadap bakteri E. coli, yang resisten terhadap antibiotik jenis ampicillin 73%, cotrimoxazole 56%, chloramphenicol 43%, ciprofloxacin 22%, dan gentamicin sebesar 18%. Tujuan penelitian yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kebijakan apoteker dengan sikap dan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotik.
Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui tingkat pengetahuan pelayanan kefarmasian tentang penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek wilayah Palembang. Yang kedua untuk mengetahui sikap dan tindakan terhadap penggunaan antibiotik tanpa resep. Yang ketiga untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan terhadap sikap dan tindakan penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek. Manfaat penelitian, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Yang kedua menerapkan teori dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya dapat berbagi ilmu pengetahuan ke sesama pelayanan kefarmasian di apotek. Bagi sarana kesehatan apotek sebagai masukan dan informasi tentang penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek. Bagi peneliti lain dapat dijadikan bahan pembanding atau dasar dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah, Departemen Kesehatan dan instansi lainnya dapat menjadi bahan informasi mengenai prevalensi dan gambaran penggunaan antibiotik tanpa resep di apotek. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan dan wawasan baru sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan antibiotik. Bagi program studi S1 Farmasi sebagai bahan referensi di perpustakaan Universitas Kada Bangsa Palembang. Untuk penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya ada 5, yaitu yang pertama dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Yang kedua bekerja dengan cara menghambat sintesa protein. Yang ketiga dengan cara menghambat sistem nukleat mikroba. Yang keempat bekerja dengan cara menghambat metabolisme mikroba. Yang kelima yaitu dengan cara mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Untuk penggolongan antibiotik berdasarkan daya hambat dan memusnahkan bakteri terdiri dari 3, yaitu spektrum sempit, spektrum luas, dan spektrum khusus. Spektrum sempit di sini artinya antibiotik bekerja dengan cara membunuh satu jenis mikroba saja. Contoh antibiotiknya yaitu isoniazid. Antibiotik dengan spektrum luas yaitu antibiotik yang dapat memusnahkan bakteri dengan berbagai jenis macam mikroba. Contoh antibiotiknya yaitu tetrasiklin, chloramphenicol, sulfadiazin, sulfametazol, dan sulfasalazin. Untuk antibiotik spektrum khusus yaitu antibiotik yang hanya bisa membunuh satu jenis mikroba saja. Contohnya streptomycin hanya untuk penyakit TBC. Actinomycin digunakan untuk anti kanker. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya penghambat sintesis dinding sel, yaitu contoh antibiotiknya antibiotik golongan beta lactam. Contohnya penisilin, cephalosporin, carbapenem, monobactam. Antibiotik dengan cara menghambat sintesis protein, contoh golongannya yaitu polipeptida. Antibiotik golongan polipeptida contohnya aminoglikosida, tetrasiklin, chloramphenicol, makrolida, dan clindamycin. Antibiotik dengan antibiotik antagonis folat contohnya sulfanolamid, cotrimoxazole. Antibiotik tuberkulosis dan leprosis contohnya yaitu isoniazid dan rifampicin. Resistensi antibiotik. Resistensi adalah kemampuan alami bakteri untuk tidak terpengaruh terhadap agen antimikroba. Bahaya terjadinya resistensi kuman dapat sangat merugikan pasien. Salah satunya pengobatan menjadi sulit, lamanya penyakit menjadi panjang, dan beresiko timbulnya komplikasi hingga kematian. Penggunaan antibiotik secara rasional ada 9, yaitu tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat pemilihan obat,
tepat dosis, tepat cara pemberian obat, tepat pasien, tepat informasi kejelasan tentang obat, waspada terhadap efek samping yang sering muncul, dan cost effectiveness. Peran apoteker sebagai tim pengendali resistensi antibiotik, sebagai anggota komite farmasi, sebagai pencegah dan pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit, sebagai penanganan pasien dengan penyakit infeksi. Yang terakhir, kegiatan edukasi dan konseling kepada pasien. Penelitian dahulu. Untuk penelitian terdahulu ada 10 yang saya cantumkan dan saya akan sebutkan salah satunya saja, yaitu penelitian dari Laini Hani tahun 2019. Judul penelitiannya hubungan pengetahuan masyarakat terhadap perilaku penggunaan antibiotik di Gelaga, Kabupaten Lamongan. Contoh jenis penelitiannya yaitu cross-seksional. Hasil yang didapatkan pengetahuan sebesar 57% dan perilaku penggunaan antibiotik 66%. Kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsepnya terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya terdiri dari tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kebijakan apoteker. Sedangkan variabel independennya penggunaan antibiotik tanpa resep. Hipotesis, ada hubungan antara tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kebijakan apoteker dengan penggunaan antibiotik tanpa resep di kalangan pelayan kefarmasian di apotik. Metode penelitian yang digunakan survei analitik dengan metode kuantitatif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. Waktu penelitian dari bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2020. Tempat penelitiannya yaitu apotik wilayah Palembang. Karena keterbatasan waktu, hanya 5 apotik saja yang sebagai tempat penelitian, yang terdiri dari 25 responden, yaitu pelayanan kefarmasian, apoteker, dan asisten apoteker. Untuk kriteria inklusinya yaitu pelayanan kefarmasian yang bekerja lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua yaitu berusia minimal 21 tahun dan yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk kriteria eksklusinya, responden yang salah menjawab pertanyaan, contoh nama antibiotik, dan responden yang tidak menjawab penilaian sampai selesai. Populasi dan sampel. Populasi adalah sumber data yang diperlukan untuk suatu penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian data yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili. Menurut Noto Atmojo, rumus menentukan sampel yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali D kuadrat. Dengan keterangan yaitu N besar sebagai besarnya populasi, N kecil ya besar sampel, dan D adalah tingkat kepercayaan atau ketepatan. Definisi operasional terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependennya penggunaan antibiotik tanpa resep, yaitu pengetahuan pelayanan kefarmasian terhadap penggunaan antibiotik tanpa resep. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya tahu jika responden tahu tentang penggunaan antibiotik tanpa resep, tidak tahu jika responden tidak tahu terhadap penggunaan antibiotik tanpa resep. Untuk variabel independennya yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kebijakan apoteker. Untuk hasil ukur pengetahuan tinggi jika di atas 75% dan rendah jika di bawah 75%. Untuk hasil ukur tingkat pendidikan tinggi jika pendidikan di atas D3 farmasi, rendah jika di bawah D3 farmasi. Untuk kebijakan apoteker baik jika 0
pembelian antibiotik tanpa resep. Jika ada di atas 0, tidak baik jika di atas 0 pembelian antibiotik tanpa resep. Untuk pengumpulan data, data primer yang terdiri dari kuesioner dan wawancara. Untuk data sekundernya terdiri dari perpustakaan, makalah, jurnal, buku yang berkaitan tentang antibiotik. Untuk pengolahan data dan analisis data, data yang dikumpulkan akan melalui 4 tahap, yaitu pengeditan data, pengkodean data, dan pemasukan data, dan pembersihan data. Data-data yang dikumpulkan yang setelah diproses akan menggunakan sistem komputerisasi SPSS. Demikianlah hasil presentasi penelitian proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada ibu dan bapak penguji dan pembimbing saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.